أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لقد قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur sampai hari ini detik ini kita bisa melanjutkan kewajiban kita. Satu, kewajiban berta'abbud kepada Allah, kewajiban mengabdi kepada Allah. Yang kedua adalah kewajiban sebagai khalifah, sebagai penyelenggara kehidupan di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepada kita semua. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mukaddimah, berdasarkan kalender KHGT, kalender Hijriah global tunggal. Hari ini itu tanggal 9 Muharram. Orang mengatakan 9 Syura. Memang agak berbeda dengan kalender pemerintah yang hari ini baru masuk tanggal 8. Tetapi untuk kalender Muhammadiyah yang berdasarkan pada kalender Hijriah global tunggal yang sudah dilaunchingkan beberapa pekan yang lalu, itu menandakan bahwa Muhammadiyah sebagai inisiator menginisiasi bangsa-bangsa di dunia ini melalui berbagai negara, dan sudah ada 60 negara dari 195 negara di dunia ini yang sudah menyepakati penggunaan kalender global. Artinya Muhammadiyah dalam menentukan bulan Hijriah tidak berpusat di Yogyakarta, tapi pusatnya di Turki. Nah, ini nanti tentu bisa berpengaruh secara kebiasaan. Kebiasaan kita kalau menentukan tanggal itu maflahnya di Jogja. Tetapi mulai kemarin dan ke depan Muhammadiyah sudah berpindah maflah, berpindah pusat dari Jogja ke Turki. Nah, ini harus kita amini sebagai satu untuk keputusan bersama. Apalagi Muhammadiyah ini diamini oleh 60 negara. Bahwa ke depan berharap bahwa dunia Islam itu tidak dewek-dewek, tidak setiap negara ngatur diri, tapi ada satu aturan bersama, khususnya pada penggunaan kalender. Jadi nanti diharapkan lebarannya bareng, puasanya bareng, lebarannya bareng, itu sedunia. Kalau sekarang kan nganggo karpet elek, lebaran ku siki, kayak ngana ngesuk, kan begitu ya. Itu tidak diharapkan umat Islam seperti itu, karena memang ummatan wahidah. Mestinya kita punya prinsip bagaimana kita bersatu minimal ya dalam urusan penanganan. Nah, inilah yang disebut kita dengan bahasa kalender Hijriah global tunggal. Menurut perhitungan kalender Hijriah global tunggal, bahwa hari ini adalah hari apa ini? Hari Jumat, tanggal 9 Muharram. Nah, ini yang disebut hari Tasu'a. Hari apa, Bapak Ibu? Hari Tasu'a, dari kata tisa, artinya 9. Hari inilah yang dulu Nabi merencanakan untuk melaksanakan puasa Asyura. Karena menurut para sahabat, puasa Asyura, puasa tanggal 10 Syura atau 10 Muharram besok, itu dianggap sama dengan kaum Yahudi, sehingga para sahabat risih. Ada enggak solusi agar kita tidak sama dengan kaum Yahudi, puasanya sama-sama tanggal 10?
Maka Nabi bersabda, wa in kana muqbil, sekiranya tahun depan kita masih hidup sampai pada bulan Muharram, maka kita akan sunnat gasyah, kita akan berpuasa tanggal 9. Tetapi kenyataannya Rasulullah hidupnya tidak sampai tahun depan, keburu meninggal. Inilah yang para sahabat dipahami sebagai perencanaan sebuah makna hijrah, perubahan puasa dari tanggal 10 berubah ke tanggal 9. Ya hari ini itu. Hari ini adalah puasa Asyura, tapi namanya Asyura karena berpuasa tanggal 9. Yang kata Nabi, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Bahwa puasa sunnah yang nilainya di bawah puasa Ramadan itu adalah puasa satu hari atau puasa di bulan Muharram. Yang dulu kebiasaannya tanggal 10, tapi Nabi tidak perencanaan. Ada yang puasa hari ini? Ada. Saya juga puasa hari ini, tadi baru buka. Alhamdulillah. Dan boleh sekarang dengan besok atau milih hari ini juga boleh. Nah yang hari ini belum puasa, ya tentu besok masih ada. Asyura yang asalnya. Selamat, kita sudah coba berpuasa hari ini karena memang ini sunnah yang rankingnya itu di bawah Ramadan. Tidak ada puasa sunnah yang lebih hebat daripada puasa hari ini. Tidak ada. Ramadan nomor 1, bawahnya adalah puasa Asyura ini. Yang pelaksanaannya menurut Nabi tanggal 9. Selamat tentunya, mudah-mudahan satu kebahagiaan kita bisa melaksanakan puasa bersama. Dan secara umum kita memasuki bulan Hijriah adalah bulan yang spiritnya perubahan. Dan di Al-Quran dinyatakan, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran fas'a. Yang mau berhijrah, yang mau melakukan perubahan dalam segala hal, apalagi perubahan agama dan sebagainya, dari yang tidak benar menjadi benar, maka dia akan dibuka prospek masa depan. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Muharram ini kita benar-benar mempunyai spirit untuk melaksanakan sebuah perubahan. Baik, ma'asyiral muslimin. Kajian tauhid pada kesempatan ini kita akan membahas satu ayat di surah An-Nur, ayatnya ayat 63. Ayat ini tentu menjadi peringatan kepada kita bahwa ada ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika umat Muhammad itu mengabaikan titah-titah Nabi. Dalam bahasa sekarang itu tinggal sunnah, mengabaikan sunnah, itu diancam oleh Allah. Nah, oleh sebab itu ukuran bagi kita adalah ittiba' Nabi. Di samping Al-Quran sebagai pedoman, tetapi yang pasti adalah ittiba' Nabi. Bagaimana kita harus selalu mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dibuka di surah An-Nur ayatnya ayat 63. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La taj'alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasaddaduna minkum liwada. Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Ini warning ya, peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dukum ba'd. Janganlah kau menyamakan ketika Rasulullah itu menyeru
Seruan Rasul itu jangan kau samakan seperti seruan teman-temanmu sendiri. Seruan Rasul itu wahyu. Sedangkan seruan panggilan teman-temanmu itu hanya kebutuhan yang bersifat duniawi barangkali. Nah, kadang-kadang kita ini menyikapi seruan Nabi, panggilan Nabi, itu kesannya seperti panggilan teman kita sendiri. Padahal bukan. Seruan Rasulullah itu adalah wahyu. Sama saja mewakili panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kasus ini kan karena para sahabat saat itu, khususnya kaum munafikin, itu dalam bahasa Jawa orang goplek ketika Rasulullah memanggil. Tahu orang goplek, Pak? Apa ya? Orang gaple apa goplek ya? Benar ya? Ketika Rasul menyeru orang gaple, orang goplek gitu. Dia pikir itu panggilan temanmu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur, jangan gitu dong. Rasul memanggil, Rasul menyeru, Rasul menyuruh. Itu wahyu. Sama dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, respon kaum muslimin dalam menyikapi seruan Rasul itu dapat diketahui. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai mengerti siapa yang responsif atas panggilan Nabi, siapa yang bahasanya mengutamakan panggilan Nabi, dan siapa yang orang goplek. Mulai ketahuan di sini. Artinya bahwa kaum muslimin pun akan dilihat sekarang. Ketika seruan Nabi agar supaya begini dan begitu, bagaimana respon kaum muslim? Misalkan, yang paling sederhana itu peristiwa Idul Adha kemarin. Yang kata Nabi, "Falyadhbahu", maka hendaknya kalian yang punya harta berkurbanlah. Itu seruan Nabi di samping seruan Al-Quran. Kemudian seberapa banyak yang merespon atas panggilan itu. Sampai-sampai Nabi memberikan kriteria yang paling minimalis. Apa? Jirhatan nubwan. Ya nek orang dari wedus gede, ya sembelihlah kurban cempe wedus gembel. Sampai begitunya gitu. Ternyata ada sebagian yang merespon, terlalu banyak yang tidak merespon. Katakanlah kalau satu masjid ini jamaahnya 200, kira-kira yang berkurban itu berapa? Terima kasih. Kira-kira yang berkurban itu berapa? Mestinya 200 juga yang berkurban. Ya mana saya punya uang sampai 3 juta, Ustaz. Kata siapa? Berkurban harus 3 juta. Saya punya masjid di rumah. Perumahan Bayur itu. Ini sama dokter kita ini. Satu masjid. Tahun ini saya mencoba memobilisasi kurban hanya seharga 900.000. Dan itu banyak yang berkurban. Pada saat berkurban, nyinyir pun datang. Kurban kok kucing. Ya karena kecil. Ya tidak masalah, memang itu bisanya. Dan Rasul mengatakan boleh. Begitu disembelih, rebutan Pak. Yang kepengin kue. Lah mau nyinyir jadi nyembelih kucing. Barang jadi daging, seger temen dagingnya ya, yang jaluk kibai lah bagiannya. Nah, kan kacau itu. Memang enak itu Pak. Jid'ah naba'an. Cempe wedhus gembel itu memang ternyata enak. Di sop juga enak, dibakar juga enak. Oh, pantesan Nabi mengatakan, ya wis, nek duitnya orang cukup, masa orang bisa tuku
sampai wedhus gembel, dan itu harganya hanya 850.000 Bang. Jadi saya yakin dari jamaah 200 itu masa sejuta orang duit, ternyata sejuta juga bisa berkurban. Itu seruan Nabi, berkurbanlah kamu meskipun hanya seekor jiz'ah. Cuman berapa orang yang merespon? Dan siapa yang merespon? Lalu siapa yang tidak merespon? Allah Subhanahu wa taala sudah mau melihat. Oh, sing orang goplek, sekian orang. Sing goplek. Nah, itu loh. Maksud ayat ini begitu. Ketika ada seruan dari Nabi mulai kelihatan siapa sesungguhnya orang-orang yang setia atas panggilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, khusus bagi orang-orang yang orang goplek terhadap seruan Nabi, maka dijawab di ayat ini, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih." Awas, hati-hati ya. Siapa saja yang menyalahi perintah Nabi, diancam oleh Allah. Awas, hati-hati ya kamu. Siapa saja yang menyalahi perintah Nabi, antusibahum fitnah, kiranya akan ditimpakan kepada mereka fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau akan ditimpakan kepada mereka siksaan yang nyata di dunia bukan di akhirat. Nah, ayat ini menjawab ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu paragraf kata-katanya, ini seruan Nabi, jangan kau samakan seperti seruan yang lain. Kemudian barang siapa yang tidak peduli, tidak merespon seruan Nabi, saya akan mendapatkan fitnah di dunia atau akan disiksa yang sebesar-besarnya di dunia. Jadi bentuk fitnah, bentuk musibah yang menimpa kita, jangan-jangan akibat dari orang gople mari seruan Nabi. Kan identik tuh. Itu loh. Gak usah menyalahkan siapa-siapa. Koreksilah ketika fitnah datang. Koreksilah ketika banyak musibah. Aja-aja itu dampak negatif. Itu. Daripada dari sikap-sikap karena selama ini kurang merespon terhadap seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An-Nur ayat 60. Konsekuensi orang yang beriman itu ya mau bagaimanapun ya harus merespon atas seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku ma'asyiral muslimin, di An-Nisa 65 itu dinyatakan ini sebagai bentuk komparasi, perbandingan antara orang yang merespon seruan Nabi dengan yang tidak merespon seruan Nabi. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, kata Allah. Allah menyatakan, demi Allah, la yu'minun, belum sempurna imannya. Demi Allah, belum sempurna imannya. Sehingga umat Islam ini menjadikan Nabi sebagai patokan hukum. Oh, jadi belum dikatakan sempurna imannya sebelum Nabi ini dijadikan sebagai patokan hukum. Sehingga segala sesuatu minta hukum kepada Nabi, bukan kepada selain Nabi. Nah, jika ada kaum muslimin yang menjadikan selain Nabi sebagai acuan hukumnya, menurut ayat ini, la yu'minun, belum sempurna imannya. Gitu. Jadi semuanya harus merujuk pada aturan Nabi. Atas apa yang berkembang persoalannya di antara mereka. Nah, kadang-kadang begitu. Nah, di zaman Nabi sendiri, ada sebagian umat Islam
yang Islamnya hanya sekedar Islam, sehingga disebut sebagai kaum munafikin, itu banyak persoalan yang muncul, justru mereka mengambil hukumnya tidak dari kaum Yahudi kebanyakan. Nah, dimanapun, kapanpun, kalau ini terulang kembali, bahwa umat Islam kok dalam menentukan hukum, dalam berhukum, kok istimbatnya, sandarannya tidak kepada Nabi, ya sudah, apa bedanya dengan kaum munafikin di saat itu? Dan ketika Nabi SAW, aturan Nabi sudah berbicara ABC, ya sudah, la yajidu fi anfusihim haraja, tidak ada rasa keberatan untuk menerima itu. Dalam segala hal aturan kita mesti merujuk pada aturan Nabi. Dan aturan Nabi sudah memutuskan, ya kita tidak bisa, tidak boleh untuk hatinya itu gerundel bahasanya. Serahkan segala-galanya itu pada aturan Nabi. Ini gambaran bahwa agar kita tidak disebut sebagai orang yang menyelisihi urusan Nabi SAW. Itu konsekuensi orang beriman. Nah, apalagi kita sebagai orang yang bernaung di Persyarikatan Muhammadiyah yang katanya rujukannya adalah Allah wa Rasul, merujuk kepada Quran dan hadis. Dalam praktiknya ditunggu sejauh mana pernyataan kita merujuk kepada Quran dan hadis. Nah, khusus ayat ini adalah konsekuensi logis orang yang beriman. Rujukannya mesti kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa korelasinya dengan KHGT? Nah, apakah kalender hijriah global tunggal itu merujuk kepada Nabi? Merujuk nggak kira-kira? Ya sangat merujuk. Bukan hanya sekedar Nabi saja, bahkan Al-Quran, rujukannya Quran dan hadis. Kan banyak orang yang mengkomplain. Kalau dulu Nabi itu kan ru'yah, dengan melihat indikator munculnya bulan sabit. Sekarang pertanyaannya, sejauh mana kekuatan melihat mata dengan melihat dengan berdasarkan ilmu? Kuat mana, Pak? Melihat dengan mata dan melihat dengan ilmu itu kuat mana kira-kira? Ya pasti dengan ilmu lah. Nah kalau dengan mata, begitu hujan sudah nggak kelihatan, betul atau tidak, Pak? Sangat terbatas, mengandalkan mata kita. Kalaupun tidak hujan, mata beleken juga tidak sehat untuk melihat. Itu kalau ru'yah itu kemudian dipahami secara tekstual, sing penting kan melihat bulan, sangat-sangat terbatas kemampuan mata untuk melihat realita alam itu. Berbeda dengan ilmu, melihatnya pakai ilmu. Nah, khusus untuk KHGT ini memang dalam ru'yah itu ar-ru'yah bil ilmi, melihat sesuatu berdasarkan ilmu. Itu. Contoh kelemahan mata. Dalam jarak 20 meter ada mangga 2, ditambah lagi 2. Rebeng-rebeng ke jumlah mangganya berapa sih? 4 apa 5 ya? Hanya dalam jarak yang 20 meter. Tetapi akal mengatakan di sana ada mangga 2 ditambah 2 lagi. Pasti akan ketemu 4. Itulah melihat dengan ilmu dan dengan mata. Di situ, Pak, sesungguhnya. Jadi Muhammadiyah mendasarkan KHGT itu atas dasar ru'yah bil ilmi. Bukan hanya itu saja, bahkan perintah Al-Quran agar umat Islam ini bersatu. Di samping argumen-argumen yang lain terkait dengan masalah ilmu falak. Oleh sebab itu, pilihan ini adalah pilihan yang paling jitu di era sekarang. Lah Muhammadiyah dalam menentukan kalender itu berubah untuk kebaikan jauh lebih bagus daripada bertahan begitu saja dalam zona aman. Jadi Muhammadiyah itu bukan tipe ormas yang bertahan dalam zona yang nyaman dan aman. Enak KPO enggak. Muhammadiyah itu progresif, akan selalu berubah untuk meraih sebuah kebaikan. Bayangkan Muhammadiyah itu yang sekarang dari metode
bisa beralih ke metode global tunggal. Itu mengorbankan segala-galanya. Tetapi ada raihan yang terbesar apa? Menyatukan. Nah, kadang-kadang orang kan sudah nyaman gini aja lah, sudah nyaman. Muhammadiyah tidak seperti itu. Karena orientasinya adalah dunia. Sehingga bersyukur bahwa sudah ada 60 negara yang mengambil konsep GHGT ini sebagai bentuk kemajuan ke depan. Bagaimana pemerintah kita? Wait and see. Kita akan lihat apa. Apakah pemerintah kita akan mengamini GHGT atau tetap bertahan pada rupiah bilain melihat dengan mata kepala yang setiap tahun diadakan sidang isbat karena dasarnya melihat. Wa'alam itu seperti apa nanti ke depan. Nah, saudara masyarakat muslimin, kembali pada ayat ini. Jadi ternyata bahwa menyelisihi Nabi, menyelisihi sunnah itu ada ancaman dari Allah. Dan menyelisihi sunnah dinyatakan sebagai tingkatan yang hidup sempurna. Nah, Abdullah ibnu Abbas pernah berujar begini. Yushaku an tunazzala 'alaikum hijaratan minas sama. Hampir-hampir saja kalian akan ditimpa oleh batu besar yang datang dari langit. Nah, siksa seperti ini itu sudah biasa di zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad. Katakanlah pada zaman Nabi Musa, Nabi Isa, sanksi dari Allah itu langsung turun. Misalkan ada kemungkaran, maka untuk menghapuskan kemungkaran ini bisa datang dari langit berupa api, langsung membakar peristiwa ini. Atau seseorang yang suruh membunuh dirinya sebagai bentuk taubat. Itu pada zaman-zaman aturan sebelum Nabi Muhammad. Ya seperti itu. Tetapi pada zaman Nabi Muhammad cukup dengan bertobat dan pernyataan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan dosanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan konsep taubat dan nasuha. Nah, Ibnu Abbas itu menggambarkan hampir-hampir saja kalian akan ditimpa batu dari langit. Loh, apa pasalnya? Seperti ketika Rasulullah mengatakan qala Rasul, malah yang lain berujar qala fulan dan fulan. Jadi mengabaikan seruan Nabi dengan alasan ada yang lain yang lebih menyeru. Ini kan aneh. Kan dalam paham agama tradisional itu begitu. Ketika ada hadis sahih, Rasulullah mengatakan begini. Ada sebagian kita, kata Pak Kiai, mboten mekaten, Pak. Kan repot banget. Ada yang seperti itu ya. Nah ini beragama ini dasarnya hadis apa Kiai? Kan repot. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Abbas. Ini aneh. Nabi sudah mengatakan A, B, C dalam hadisnya, kok masih ada orang beralasan kata si A, kata si B. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza sahhal hadits fa huwa madhhabi." Jika ada hadis sahih, itulah yang saya pegang. Pendapatku saya buang. Ini dalam rangka apa? Saking hormatnya Imam Syafi'i kepada hadis. Nah, di era sekarang orang beragama disampaikan hadis sahih dan jelas sahihnya disepakati. Si melu pendapat yang lain. Jeresi A kayak gini, jeresi B kayak gini. Gimana ceritanya orang berhadis seperti itu? Beragama seperti itu. Mestinya ketika datang hadis sahih, ya itu yang kita pegang. Begitu. Menggambarkan begitu tingginya merespon panggilan Nabi SAW. Menggambarkan begitu tingginya dalam hal merespon sunnah Nabi SAW. Begitu tingginya dalam mengutamakan Quran dan hadis. Sehingga berani meninggalkan yang lain-lain. Tetapi pada umumnya menurut saya begitu. Masih memilih fatwanya si A, si B ketimbang ajaran hadis tertentu. Banyak hal Pak dalam beragama di masyarakat itu karena sebenarnya tradisional. Nah kita bukan beragama berasas pada tradisional, asas agama
pada modernisasi atau purifikasi, kemurnian agama itu yang berorientasi pada perubahan-perubahan. Nah, itu kata Abdullah ibnu Abbas. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, "Ajibtu liqaumin araful isnad wa sahahu wa yadhabuna ila ra'i fulan." Aneh sekali. Sudah dijelaskan hadis begitu sahihnya, banyak orang katanya mengikuti selain hadis tersebut. Aneh dalam beragama. Ada enggak orang seperti itu, Pak? Ada enggak masyarakat seperti itu? Sudah jelas hadisnya sahih. Malah masih mengikuti ajaran-ajaran yang tidak jelas juntrungnya. Itu aneh, kata Imam Ahmad. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, figur-figur yang sesungguhnya mereka mengutamakan hadis. Tetapi sayang memang banyak pengikut-pengikut yang membabi buta, tetapi tidak mengikuti bagaimana kita mereka. Kalau kita sebagai orang yang sudah menyatakan ahlul kitab was sunnah, ya sudah barang tentu dimanapun dan kapanpun jika memang ada hadis sahih, itu pegangan kita bersama. Sebab kalau tidak begitu, kata ayat tadi itu, antusibahum fitnah au yusibahum adzabun, diancam oleh Allah. Suatu ketika akan ada fitnah menimpa kalian. Suatu ketika akan ada musibah menimpa kalian. Karena apa? Karena tidak merespon sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mengerikan sekali. Memang begini kajian tauhid itu begitu tegas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Kemudian di surah Al-Anfal, surah At-Taubah, di surah Taubah. Sebentar saya cari dulu. Ittakhadhu di surah At-Taubah ayat 31. Ini juga bentuk-bentuk bagaimana orang itu meninggalkan ajaran Nabi. Bahkan meninggalkan ajaran Tuhannya. At-Taubah ayat 31. Imam Adi bin Hatim itu pernah mendengarkan Nabi mengatakan, Nabi membaca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Tidak sedikit umat manusia menjadikan ahbarnya. Kalau ahbar itu ulama-ulama Yahudi. Kalau ruhban itu ulama-ulama Nasrani. Tidak sedikit kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan ulama-ulamanya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi menurut At-Taubah ayat 31, kaum Yahudi dan Nasrani itu kebanyakan menjadikan ulamanya sebagai Tuhan. Kenapa? Karena begitu setianya mereka mengikuti pendapat ulamanya daripada pendapat kitab sucinya. Kira-kira di kalangan umat Islam ada nggak seperti itu? Lebih banyak mengikuti kiainya daripada Qur'annya atau hadisnya? Ada nggak kira-kira? Nah itu perbandingannya. Ternyata orang-orang yang setia mengikuti kiainya Ternyata orang-orang yang setia mengikuti kiai-kiainya dari kalangan Yahudi dan Nasara dipraktekkan juga di kalangan umat Islam. Begitu percayanya mengikuti ustadz dan kiainya daripada Quran dan hadisnya. Itu artinya menjadikan
kiai dan ustadz sebagai Tuhan baru. Itu loh Pak. Makanya di Muhammadiyah ini tidak masyhur jamaah mengkiaikan ustadznya, nggak masyhur. Tapi di kalangan tertentu, kiai itu segala-galanya. Betul atau tidak? Pendeng gepeng, derek, pandai. Pendeng gepeng, derek kiai. Bahkan pejah gesang, kalau pendeng gepeng itu banteng, tapi pejah gesang, derek, ada yang gitu ya. Pejah gesang, mati urip ya medu kiai. Di Muhammadiyah nggak berlaku, Pak. Karena panutan kita bukan kiai, bukan ustadz, tapi Quran dan hadis. Jika ada ustadz mengajarkan Quran dan hadis, diikuti. Tetapi kalau ada ustadz kiai tidak mengajarkan Quran dan hadis, ya tidak diikuti. Itu perbedaannya dalam bermadhab. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu sedang menceritakan kepada kita. Lihat tuh kalangan Yahudi, lihat itu kalangan Nasrani. Begitu membabi buta mereka menuhankan tokoh-tokohnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menyatakan wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka tidak diperintahkan kecuali hanya menyembah Allah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari apa yang mereka sebutkan. Itu prakteknya. Jadi kalau ternyata di kalangan umat Islam masih juga seperti perilaku kaum Yahudi yang lebih tunduk dan patuh pada rahibnya, umat Islam lebih patuh dan tunduk pada kiainya daripada pada Quran dan hadis, yang mengerikan itu, menuhankan kiai. Nah, ketika Nabi menyatakan demikian, membacakan ayat ini, lalu para sahabat menjawab, inna lasna na'buduhum. Apa kalau begitu kami termasuk enggak ya Nabi? Nabi menjawab, alaysa yuharrimuna ma halallah fatuharrimunahu wa yuhalliluna ma haramullah fatuhallilunahu faqultu bala fatilka ibadat. Kalau nyembah secara langsung tidak, tetapi ketaatannya melanggar perintah Allah. Contohnya, bukankah mereka itu mengharamkan apa yang Allah halalkan karena kiai-kiainya mengharamkan. Bala leres pancen. Allah menghalalkan, tapi karena tokoh-tokohnya mengharamkan, ikut mengharamkan. Wa yuhalliluna ma haramallahu wa tuhallilunahu. Dan ketika Allah menghalalkan, tetapi tokoh-tokohnya mengharamkan, ikut juga kalian mengharamkan. Jadi ikut kepada tokohnya, tidak ikut pada Allah. Faqultu bala, nggih mekaten. Fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk penyembahan. Jadi kalau nyembah langsung sih tidak, tapi bentuknya ketaatan, lebih taat pada tokoh-tokohnya, lebih taat pada guru-gurunya, lebih taat pada kiai-kiainya daripada taat pada Allah dan Rasul. Kalau itu terjadi, berarti itulah yang namanya penyembahan kepada mereka. Yang demikian terjadi buatan Pak? Terjadi apa tidak? Nggih wau niku ingkang dipunsebat mati gesang derek. Supaya berubah prinsipnya mati gesang derek Quran dan hadis angele pol-polan gitu begitu. Dari tradisi pecah gesang derek kiai berpindah ke pecah gesang derek Quran dan hadis angele pol-polan. Nah, kita ini Bapak sekalian
sedang mendoktrinkan, mari prinsip kita pecah gesang derek Quran dan begitu, karena resikonya kalau kita tidak derek Quran dan hadis, antusibahum fit akan ditimpa fitnah, au musibahum adan, bahkan lebih ekstrimnya Allah akan mengirim siksa kepada kita. Itu risiko kalau kita tidak derek Quran dan nah, dari rangkaian-rangkaian ayat yang kita baca, rangkaian-rangkaian hadis yang kita baca tadi, sesungguhnya menekankan sekali lagi bahwa harus betul, harus ditanamkan kepada kita kesetiaan yang tinggi kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemudian ada bahasa lah wong kader sunnah iki. Bahasanya wong kader sunnah iki. Sekali meninggalkan sunnah Nabi, nanti akan ditinggalkan sunnah yang lain. Ketika sunnah-sunnah yang lain ditinggalkan, maka akan ditinggalkan semuanya. Nah, kalau kita sebagai umat Islam sudah meninggalkan sunnah Nabi, jur mau apa? Selain ancaman Allah Subhanahu wa taala dan akan tiba. Apa fitnah? Apa setan? Sekali lagi, itu cara berpikir kita seperti itu. Ini cara berpikir yang lebih akurat, lebih tepat, karena memang dasar kehidupan kita dalam Quran. Dan ini sudah dilakukan oleh para ulama terdahulu, sebagaimana yang disampaikan Imam Syafi'i. Pokoknya karena hadis sahih itulah yang saya pegang. Gitu. Kalau sekiranya Imam Syafi'i masih hidup, mungkin dia akan menganulir bahwa sentuhan laki-laki dan perempuan membatalkan wudhu. Tapi sayang dia sudah wafat. Di pendapat yang paling akhir kan aulamas tumun bisa, sentuhan kulit laki-laki dan perempuan membatalkan wudhu. Nah, saat itu Imam Syafi'i memang masih ragu terhadap hadisnya Aisyah yang menceritakan bahwa qobbalaniyal Rasul, bahwa Rasul ketika mau sholat sempat mencium aku. Ibu-ibu sempat dicium bapaknya enggak kalau mau sholat? Ibu? Enggak? Batal ibu. Padahal hadisnya Aisyah sangat jelas. Rasul itu pernah mencium aku ketika dia mau sholat. Yang kedua, Rasulullah ketika sholat malam itu kan tempatnya sempit, sedangkan kakiku petatakan. Nanti petatakan bu, tempatnya sempit, kakinya Aisyah itu petatakan. Nah, ketika Rasul mau sujud itu dipegang, kakinya disingkirkan, dan dia terasa, sikilku disingkirkan nang Kanjeng Nabi. Lagi sholat, nek pancen batal tentu dia wudhu lagi, dia tetap sholat. Itu hadisnya sahih banyak sekali. Nah, Imam Syafi'i itu saat itu belum meyakini hadis sahih, masih dalam perdebatan. Tapi di kemudian hari terbukti bahwa hadis sahih yang mensahihkan adalah Imam Bukhari. Sayang Syafi'i dan Bukhari lebih tua Syafi'i. Kalau dia ketemu dengan Bukhari, ya pasti akan percaya. Itu masalahnya. Itu hadis-hadis sahih terkait bagaimana Nabi memegang istrinya ketika sedang sholat maupun mau, itu menggambarkan bahwa tidak batal sentuhan kulit laki-laki dan perempuan, tidak membatalkan. Ibu-ibu begitu apa tidak? Itulah yang disebut idza sahal hadits bahwa kata Imam Syafi'i. Jika ada hadis sahih, sudah itu pegangan yang lain. Nah, kita sedang didoktrin untuk mengatakan begitu. Jika ada hadis yang benar, yang makbula, apalagi sahih, itu yang kita pegang. Yang lain boleh minggir. Tetapi
Tapi tradisi di sebagian orang nggak begitu. Apa tradisinya? Pecah gesang, derek, nah, repot. Itu yang dimaksud. Nah, semoga ini semuanya menggambarkan bahwa kesetiaan kita adalah dalam rangka ittiba. Dalam bahasa kita adalah ikut sunnah. Nah, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi disebut ahlus sunnah. Itu bahasa saja. Ya Muhammadiyah pasti ahlus sunnah karena mengambil hukumnya tidak dari lain selain sunnah Nabi. Hanya memang di Muhammadiyah tidak masyhur mengatakan ahlus sunnah, tidak masyhur. Padahal benar-benar dalam prakteknya ahlus sunnah karena tidak ada pilihan lain selain Quran dan hadis Nabi SAW. Makatan Bapak Ibu yang bisa kita diskusikan pada kesempatan ini terkait dengan memahami surah An-Nur ayat 63 dan juga At-Taubah ayat 31. Yang secara sesuai ayat ini memperingatkan kita hati-hati kalau sampai orang goplay terhadap seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil. Monggo masih cukup waktu kalau kita masih mau diskusi, monggo. Waalaikumsalam.